framing begini, Islam ini memang mengajarkan kebohongan, betul. Islam mengajarkan, cuma konteksnya kenapa dulu. Nanti misal saya bilang, misalnya ada orang yang ingin bunuh Bro Edis, nanti saya terangkan dulu nih kan, wah nanti Bro framing nih, kamu Islam dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang, bawanya ke situ. Tentang kebohongan tadi itu Bro giring ke situ, Bro buat pernyataan, Bro Edis bantah pernyataan itu sendiri dan dianggap benar sendiri. Padahal Islam itu justru ingin menyelamatkan Bro kan gitu, bukan ingin membunuh. Misalnya ada orang yang bunuh, cari Edis, ada nggak dia? Saya kebetulan tahu Bro ngumpet di belakang. Lalu saya bilang ke orang itu, saya nggak tahu, saya memang bohong. Tetapi kenapa saya disuruh oleh Islam bohong? Supaya menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Begitu jalan ceritanya. Tapi Bro framingnya kemana-mana kan. Sudah. Cara kita dalam memahami dengan cara Bro memahami, cara saya memahami, orang Islam memahami dengan cara Bro memahami itu berbeda Bro. Di situ letak masalahnya. Baik. Jadi benar nggak orang Islam diizinkan berdusta oleh Muhammad dalam perkara-perkara tertentu? Nah terus di mana saya salahnya? Salahnya Bro, cara Bro memahaminya yang salah. Seperti yang saya bilang tadi. Menurut Al-Quran, surat Al-Ahzab nomor 70, apa dikatakan di situ? Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul nggak? Betul. Oke. Apakah berdusta adalah bagian dari mengucapkan perkataan yang benar? Nah kan mau dikirim seolah-olah gimana sih? Saya terangkan Bro Edis, bagus itu. Sebetulnya kalau hanya Bro ingin belajar, ingin memahami, bagus, pertanyaannya bagus. Nggak ada yang salah, nggak ada yang berbenturan di situ sebetulnya. Nggak ada yang jangan terlalu boros, Metra. Gini loh, gini, kamu punya Al-Quran nggak di situ? Punya. Oke, bisa nggak kamu bacakan surat Al-Ahzab nomor 70? Bisa. Coba bacakan. Oke. Masalahnya di sana apa? Kan. Aku tanya sebelum aku bacakan sama Bro. Kenapa kamu tidak sudi lagi Bro, membaca Al-Quran? Bukan tidak sudi, kata Quran begini nih Bro Edis. Saya baca di Al-Baqarah ayat ke-6 itu. Metra, kalau mau diskusi itu, kamu harus siap-siap lah. Nanti kalau saya baca sendiri, saya aja tahu. Sesungguhnya orang-orang seperti Bro Edis ini dikasih tahu, tidak dikasih tahu juga sama aja. Tuh kan. Gini, kalau kamu ngomong sama saya berdua, saya terangkan gimana? Metra, coba dengarkan dulu saya ngomong. Dengar. Ya. Kalau kamu bicara sama saya berdua empat mata, kamu hanya memberitahu saya. Masalahnya di sini kita bukan empat mata. Ini ada puluhan ribu orang di belakang yang nonton. Makanya jangan kamu memandang saya, tetapi pandanglah para penonton-penonton, terutama umat Muslim. Makanya ketika ada pertanyaan datang, kamu datang ke sini itu untuk ngasih tahu kepada muslim-muslim yang nonton itu jawabannya. Karena mereka pun rindu, mereka merindukan, mana ini ustadz kami menjawab, nggak ada jawaban. Coba, di dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Mau kamu cek dulu nggak? Jangan-jangan nanti kamu nggak percaya dengan saya. Kamu masih dibisukan, jangan membisukan diri. Terus kan Bro Edis, nggak ada yang salah. Mau kamu cek dulu, nggak gini, mau kamu cek dulu atau setuju? Nggak, saya nggak ngecek. Berarti setuju ya? Ya teruskan aja. Oke. Pemahamannya yang apakah berbohong adalah bagian dari mengucapkan kebenaran? Oke, saya tanya balik Bang Edis ya, Bro Edis ya. Apakah berbohong demi melindungi Bro Edis misalnya dalam situasi itu sebuah kesalahan? Jangan-jangan saya dicari orang karena membunuh, gimana? Coba, ada nggak tiba-tiba orang nyari saya tanpa ada masalah sebelumnya? Ya kalau bermasalah. Misalnya polisi, dengar, ada polisi mencari orang, ya kan? Terus masuk ke rumah Anda harus diajarin Muhammad bohong kan? Oh enggak. Saya nggak tahu. Itu makanya kalian ini bohong. Boleh saya jawab, Bro Edis? Simpel aja pertanyaan saya, coba, Metra. Apakah berbohong bagian daripada mengucapkan perkataan yang benar? Ini perbaiki dulu sinyalmu dah. Sinyalmu aja udah kamu sinyalmu bagusin dulu sinyalmu aja udah macam-macam gitu.
orang-orang Islam itu sering mengklaim bahwa Tuhan Yesus kita menubuatkan tentang kedatangannya. Mereka sudah didoktrin bahwa Yesus atau mereka katakan Nabi Isa memberitahu gitu, menubuatkan gitu, akan datang nanti seorang nabi, ya kan? Nah, ternyata ajarannya bertolak belakang gitu loh. Apa dikatakan dalam Bible? Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apalagi kata Tuhan Yesus, iblis itu bapak segala dusta. Jadi yang namanya dusta-dusta itu kerjaannya iblis, itu iblis. Dia itu embahnya, bapaknya segala dusta. Nah, ternyata Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 hari. Berarti kesimpulannya, menurut Tuhan Yesus, Muhammad itu salah satu komplotan dari... Ya, kalian sendiri yang menyimpulkan, nanti lapor polisi lagi. Yuk, silakan coba. Yang namanya, semua orang tahu secara nalar, kita punya hati nurani. Yang namanya bohong, kebohongan itu pasti negatif. Nilainya itu pasti negatif, namanya bohong. Tapi kejujuran walaupun pahit, tetapi nilainya itu positif. Di mana-mana Anda mau bawa kemana pun ya itu jawabannya. Coba yang muslim, coba. Saya mengundang penonton muslim untuk naik kemari dan berdiskusi dengan baik dengan saya. Yuk, kita diskusi dengan baik ya. Pastikan sinyal kalian kuat ya. Sinyal kalian bagus, kita ngobrol-ngobrol yuk. Kita kasih naik ada Zien 980. Ya. Zien 980. Ya, Zien. Halo Bang. Halo juga Bang Zien. Muslim atau apa Bang? Iya Bang, saya dulu Muslim tapi sekarang saya udah pindah ke Kristen Bang. Tapi nanti kalau bohong-bohong gimana Bang? Coba nyalakan kamera dulu Bang. Nanti bohong-bohong lagi. Saya nggak pernah bohong Bang. Coba share Bang, berbagi informasi dulu. Kita tes boleh nggak Bang? Soalnya banyak yang memfitnah nanti kalau. Shalom teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada kehadiran Gusti Kanjeng Yesus. Ya Abah, ya Abi, ya Bapak, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu hari ini. Dan juga semoga para penonton subscriber di channel ini diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya. Terima kasih. Nggak dites, coba kalau abang bener-bener mantan muslim, coba abang Bang, makanya saya pindah agama Kristen itu Bang, karena saya tidak mengerti dengan ajarannya, dengan bahasa Arabnya Bang. iya, tapi kan dulu pasti pernah sholat kan? Dari kecil sampai besar Bang, orang tua saya Islam. Saya Islam, saya tidak pernah pergi ngaji atau segala macamnya Bang. Nggak pernah sholat? Nggak pernah Bang. Ya, berarti diragukan kalau begitu Bang. Karena kalau Anda benar-benar Islam, setidak-tidaknya Anda pernah sholat. Sekalipun nggak pernah sholat. Ada pun pergi Bang, tapi saya cuma lihat orang di luar doang Bang. Saya tidak pernah masuk. Nggak tahu kenyataan apakah hati saya atau bagaimana menolak agama ini atau bagaimana Bang. Setelah saya menonton ketika Bang Edis itu live, saya mengetahui segalanya. Saya buka-buka juga sedikit dari Al-Quran itu Bang. Dan saya simak ketika abang ngomong semuanya itu masuk gitu loh. Ya, cuman gini. Oke lah, kalau masalah itu saya terima lah. Cuman yang ingin saya konfirmasi, kalau memang benar-benar Bang Zien dulu mantan muslim, pasti ingatlah salah satu bacaan Quran atau apa begitu. Kalau tidak ada sama sekali berarti ya gimana ya saya ngomongnya? Mau bilang Islam. Mau Di lihat KTP saya tulis apa dapat di KTP? Islam.
Di KTP tertulis Islam, tapi nggak pernah menjalankan agama Islam. Tidak pernah bang, saya ajak ke masjid itu rasanya ada yang mengganjal gitu loh, ada yang mengganjal rasa hati gitu loh. Ya. Makanya saya putuskan untuk mau pindah ke Kristen karena saya perbedaan dari ajarannya bang. Ya. Tapi kalau dari logatnya, abang kayaknya orang Kalimantan ya? Saya memang orang Kalimantan bang. Kalimantan. Ya, mungkin abang perlu mendalami lagi ajaran agama Kristen. Boleh abang berkunjung ke gereja terdekat. Saya berterima kasih juga Bang Edis, buat Bang Edis udah membukakan pikiran gitu loh, pikiran saya ketika debatnya itu yang maksud saya masuk gitu loh Bang, masuk dan buktinya nyata gitu Bang, nyata yang kita lihat. Oke lah, baik Bang, karena abang belum bisa menunjukkan bekas-bekas atau abang dulu pernah sholat atau bagaimana, mungkin kita next. Oke Bang, siap Bang, thank you Bang. Oke, sama-sama, saya turunkan dulu Bang ya, Bang Zain ya. Terima kasih. Saya nggak mau teman-teman nanti dibilang, Dis ya, ngundangnya Islam-Islam yang cuma ngaku. Saya nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita konfirmasi dulu kepada dia, sejauh mana dulu dia mendalami agama Islam. Walaupun dia di KTP tertulis Islam KTP ya, saya tidak menganggap dia seorang Islam dulu gitu. Karena seorang Islam itu saya anggap orang yang mengerti atau setidak-tidaknya menjalankan ritual-ritual itu. Gitu. Ya, walaupun saya percaya bahwa tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, kita kasih naik ada Elida Wati Manja, coba Elida. Yang Kristen-Kristen masih saja banyak ya yang bergelantungan di kolom antrian. Saya sudah katakan tolong jangan mengajukan permintaan naik, tapi ya masih saja. Ya mau gimana ya? Ya, Elidawati. Iya Bang. Ya, silahkan nyalakan kamera. Lagi maskeran nggak apa-apa Bang? Lagi maskeran. Nggak masalah, nggak masalah. Bentar ya Bang. Ya. Soalnya Kristen loh Bang, cuman orang tua saya Muslim Bang. Dari kecil udah Kristen. Iya. Kok bisa orang tua Islam? Ceritanya gini Bang. Boleh, silakan cerita, silakan. Nyalakan kamera dulu. Ya nggak bisa Bang, coba nyalakan dari sana, dari situ Bang. Tuh, sudah saya kirim undangan. Nggak bisa ya bagaimana? Baik, saya turunkan ya, saya turunkan kalau begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Mei Kumaira. Oke, Mei Kumaira. Oke, kita kasih naik Mei Kumaira. Ya. Selamat pagi menjelang siang Mei Kumaira. Halo? Halo Mei Kumaira. Oke, baik, kita turunkan lagi ya. Teman-teman, kalau kalian naik, kalau disapa, itu ngomong, jangan naik tuh ngabel. Ya, ini tema kita ini, diskusi Islam Kristen. Saya sebagai Kristen, silahkan saya undang yang Islam untuk naik berdiskusi ya. Yuk. Kita kasih naik ada sebentar. Sulaiman 8504. Ya, Sulaiman silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Sulaiman. Halo. Ya. Gimana Sulaiman? Muslim ya Bang ya? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau Anda diskusikan dengan saya? Saya mau bertanya tentang Kristen yang menuhankan manusia itu gimana Bang? Kristen yang menuhankan manusia. Ya. Emangnya kalau menuhankan manusia itu salahnya di mana Bang? Ya jawab aja dulu. Kenapa? Ya saya bingung, Abang nanya kalau menuhankan manusia itu salah, di mana salahnya? Kan saya bertanya kenapa Kristen menuhankan manusia begitu.
tidak ada. Ya, salah. saya bingung salahnya di mana menuhankan manusia. Itu pertanyaannya sama seperti kenapa Anda menuhankan Muhammad, itu sama kayak begitu. Jawab pertanyaan saya. Loh, gimana? Jawab gimana? Bisa jawab nggak? Kenapa? Jawabannya adalah karena Yesus itu memang harus dituhankan supaya kita menuju kepada hidup. Karena jalan menuju kepada hidup itu dengan cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Kalau sebelum ada Yesus itu nggak bisa hidup ya? Bisa mempertuhan Sang Firman. Kenapa? Kau Ya, menuhankan manusia? menjadikan Firman Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan Menjadikan Anda Sang Maha Firman Kuasa. sebagai Tuhan. Tuhan Anda Maha Kuasa. Jangan lompat-lompat Bang, satu dulu Iya. kita bahas. Itu kan sudah selesai. Tadi sudah dijawab Abang. Iya, Saya kalau sudah lanjut selesai, Lanjut bertanya. gantian dulu. Saya tanya balik masalah mempertuhan juga. bertanya. Iya. Biar imbang kita. Iya betul. Boleh? Boleh, benar. Baik. Kenapa Anda mempertuhan? Jangan merokok Bang, jangan merokok dulu. Tenang. Nanti Anda kena ban nanti. Di sini dilarang merokok. Dilarang ya? Ya, mengkonsumsi zat tertentu nanti ada tulisannya. Begini, sebagai Bisa, seorang nggak Muslim, Nggak Anda sholat Muslim dulu. kan ya? Muslim. Oke. Kalau Muhammad ngomong kepada Anda, boleh nggak Anda membantahnya? Membantah dalam segi apa? Kalau Muhammad memerintahkan kepada kamu memberikan perintah, boleh tidak kamu membantah Muhammad? Oh, ini masuk ke yang berbobong. Tadi saya sudah ngerti itu, Bang. Abang mau memutarkan kata-kata, sudah paham saya. Jangan muter-muter dulu Bang, pertanyaan saya simpel saja. Simpel. Iya. Terus. Ketika seandainya Muhammad ini hidup Iya. di zaman Anda hidup, atau Anda hidup sejaman dengan Muhammad, Iya. ketika Muhammad memerintahkan kepadamu sesuatu, boleh nggak kamu bantah dia? Misalnya, serahkan istrimu kepadaku gitu. Boleh nggak kamu membantah Muhammad? Ada nggak seperti itu? Ada. Mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, tunjukkan. Baik. Tahu Zaid? Zaid tahu? Saya nggak pernah kenal. Nggak Zaid di pernah dalam lihat. Al-Quran tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Zaid punya istri namanya siapa? Saya nggak pernah kenalan sama istrinya. Saya nggak tanya kamu kenalan sama istrinya. Istrinya Zaid di dalam Al-Quran siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah kenalan. Nah, pantas kamu nggak tahu mempertuhan Muhammad. Ya sudah, kalau nggak tahu apa-apa di bawah. Kalau nanya aja, kalau ditanya balik langsung nggak tahu. Yuk, silakan. Kita itu harus bicara dulu definisi mempertuhan. Jangan mempertuhan batu, jangan mempertuhan orang yang nggak benar, itu gimana? Jadi kalau kita membahas satu tema dengan orang Islam, teman-teman, percayalah sama saya, temanya itu tidak lain dan tidak bukan dari mempertuhan. Dan itu tema mempertuhan itu, kalau tidak salah pernah kita angkat selama sebulan suntuk. Temanya itu menjadikan Muhammad sebagai robnya. Itu sudah kita bahas lama. Dan sudah terbukti bahwa orang Islam itu mempertuhan mayat namanya Muhammad. Mana sih? Aduh, masih diulang-ulang lagi. Kamu, bahkan Roma Irama itu sudah bikin lagu. Mengapa kau tuhankan manusia? Jadi biar saya kasih tahu dulu ya background ya. Mungkin banyak juga penonton-penonton Kristen juga yang baru. Gini loh. Orang Islam itu mereka punya masalah dengan tidak bisa memahami Al-Quran. Itu masalah orang Islam. Karena apa? Karena orang Islam tidak membaca Al-Quran. Mereka membaca huruf-huruf hijayah. Kalau orang Islam ditanya mempertuhan itu apa, mereka tidak tahu. Gitu loh. Apa itu mempertuhan? Mereka tidak tahu. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang berbicara mengenai mempertuhan hawa nafsu. Jadi akhirnya jadi mempertuhan lagi kan tema kita. Memang tema kesukaan muslim itu teman-teman. Tapi mau gimana? Nanti kalau kita bahas lagi tema ini, nanti kalian bilang inbox, Bang, janganlah itu terus temanya, Pak. Tapi memang cuma ini itu temanya orang Islam, teman-teman. Temanya orang Islam cuma itu, nggak ada yang lain daripada itu.
Makanya ketika saya balikkan bahwa umat Islam menuhankan anaknya Aminah, mereka fana, surup, kejang, masal. Enggak. Kalau kalian mau tema-tema itu pun nggak masalah. Tapi saya cuma kasih tahu, tema mempertuhan itu sudah sebulan suntuk kami bahas. Ya. Oke, kita kasih naik ada Budi, Pak, Budi. Haudio. Saya pencet Budi, yang datang Haudio. Ya, Haudio Muslim, Bang. Ya, dulu. Kita kasih naik ada Sunda Pride. Oke, Sunda Pride. Senopati. Ya, silakan Senopati, nyalakan kamera Anda. Senopati. Terpental lagi. Kita kasih naik ada Wonge Dewek. Nah, ini Wonge Dewek. Ya, silakan Wonge Dewek, nyalakan kameranya. Kepriwen kabarnya Kisrun? Iya, kepriwen Bang Edis. Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Baik, mantap. Saya teringat dengan teman-teman saya asal Brebes, teman-teman waktu kecil saya main, itu namanya Kisrun, Kodir. Kisrun. Namanya Bang Edis. Iya. Apa temanya orang Islam kayaknya cuma itu aja terus, Bang. Mempertuhan manusia, itu kan. Sampai Roma Irama membuat lagu, mengapa kau tuhankan manusia? Betul nggak? Iya. Apa yang salah dengan mempertuhankan manusia? Yang salah. Tapi kita bicara definisi dulu lah, Bang. Mempertuhan itu apa sih, Bang? Dalam pengertian bagaimana sih mempertuhan yang dimaksudkan Al-Quran itu? Mempertuhan secara umum yang mengikuti. Bukan secara umum, Bang. Kita nggak bicara kamus KBBI, kita nggak bicara pengertian kita masing-masing. Yang dimaksud mempertuhan di dalam Al-Quran itu apa maksudnya? Mengikuti. Mengikuti. Salah nggak kalau mengikuti Muhammad? Enggak. Muhammad manusia nggak? Manusia. Berarti diperintahkan mempertuhan Muhammad nggak? Ini dalam arti mengikuti ya. Jangan bilang dalam arti, dalam pengertian Quran. Gimana definisinya ya? Sulit. Sulit ya. Oh, kita itu nggak mempertuhan, nggak merasa mempertuhan, tapi mengikuti iya. Emang mempertuhan Bang, itu gimana ya saya biar nyembuhin pasien-pasien yang orang Islam begini loh. Dasar orang Islam berpikir itu kan Al-Quran. Iya. Oke. Ya, menurut Al-Quran Islam, berbicara mengenai kalimat mempertuhan nggak? iya, berbicara. Oke. Yang dimaksud itu apa mempertuhan itu? Apakah mengangkat sesuatu jadi sang pencipta alam atau bagaimana? Iya, kalau secara itu mah emang kalau mempertuhan berarti Mengangkatnya sebagai pencipta langit dan bumi gitu. Iya, secara itu memang. Oke, baik. Jadi definisi yang seperti itu sebenarnya itu definisi yang tidak ada. Kenapa, Bang Ade? Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya. Mempertuhan hawa nafsunya. Apakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu artinya mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta langit dan bumi? Iya, maksudnya itu bukan. Cuma mengikuti. Terus yang dimaksud mempertuhan menjadikan dia sang pencipta langit dan bumi itu definisinya dapat dari mana? Iya, karena definisi kan berbeda-beda, Bang Edis. Kalau definisinya Berikanlah saya bodrek, teman-teman. Kirimkanlah saya Oskadon, Panadol. Karena yang saya hadapi yang seperti ini.
Iya maksudnya kalau Gini aja, saya coba pakai bahasa sederhana aja. Coba gini, wonge dewek, coba dengarkan saya ya. Saya ini sudah 13 tahun diskusi dengan orang Islam. Memang orang Islam ini kalau ngomong agama Islam gak ada yang waras. Ketika orang Islam berbicara tentang agama Islam, disitulah kewarasannya itu hilang. Coba dengarkan saya. Bang, bisa nggak orang mengganti orang yang melahirkan dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Mustahil kan? Ya mustahil. Oke. Bisa nggak orang mengganti siapa yang menciptakan dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak orang ganti Tuhan? Nggak bisa. Oke, baik. Yang ke satu, yang kedua benar. Tidak bisa orang mengganti seseorang yang melahirkannya, mengganti ibunya, itu nggak bisa. Saya mau gantilah yang melahirkan saya ganti jadi orang ini, itu nggak bakal bisa. Ya, Karena dia harus pulang lagi ke rahim. Dia harus pulang lagi ke rahim, balik lagi ke sel telur dan sel sperma, terus balik, nggak bisa, itu mustahil, ya kan? Terus orang mengganti sang penciptanya, itu juga nggak bisa, karena udah terjadi. Tapi yang pertanyaan yang ketiga, Anda salah jawab. Orang bisa ganti Tuhan. Saya kasih contoh. Saya Kristen. Ya, contohnya apa gitu? Saya Kristen. Ketika saya masuk Islam, saya ganti Tuhan itu. Ketika saya Kristen, Tuhan saya itu Yesus. Ketika saya Islam, saya ganti Tuhan saya jadi Allah. Ya tapi kan itu udah beda agama Bang. Maksudnya kan kalau sama-sama. Bang, coba dengarkan ya, dengarkan. Menurut Al-Quran, gini, tenang. Menurut Al-Quran, apakah semua manusia itu menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Menurut Al-Quran, iya. Menurut buku Perimbuan. Iya. Lama-lama gua. Menurut Al-Quran, apakah semua manusia di bawah kolong langit ini menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya? Iya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Kalau ya itu katanya, kalau beda agama emang beda-beda sih Bang. Maksudnya Bang Edi. Bawa dulu Bang. Nanti saya lama-lama darah tinggi juga. Memang berat. Jadi banyak orang tidak tahu apa itu mempertuhan, gitu loh. Anda tidak bisa ganti orang yang melahirkan Anda. Anda nggak bisa ganti sang pencipta, tapi Anda bisa ganti Tuhan. Tuhan itu maksudnya sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri kamu. Itu maksudnya Tuhan, Tuan, Lord, Rob, itu sama itu. Sesuatu yang kepada dia kamu mengabdikan diri. Gitu loh. Itu maksudnya. Jadi nggak apa-apa menuhankan manusia, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menuhankan setan. Sulit nih orangnya. Tapi dilihat dulu siapa manusia yang kau pertuhan. Gitu loh. Kalau kau pertuhan anaknya Aminah ya begitu. Jadi kalian itu harus paham dulu bahasa. Apa maksudnya? Mempertuhan tuh ngapain? Mempertuhan aja nggak tahu. Kita mau diskusi apa kalau kayak gitu? Oke, kita lanjut lagi ya. RJ Raja Ampat. Oke, kita kasih naik RJ Raja Ampat. Ibu Raja Ampat, nampaknya muslimah ini kalau dari foto profilnya. Ya, Raja Ampat. Halo Raja Ampat. Selamat siang Raja Ampat. Membisu. Ibu Raja Ampat, bicaralah Nona, jangan membisu, walau sepatah kata tentu ku dengar. Waduh, nggak mau ngomong lagi. Baik, kita kasih turun saja dia ya. Yo. Oh, nampaknya kita perlu iklan nih teman-teman ini. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi terkhusus kepada saudara-saudaraku yang Kristen ya. Teman-teman, saya di sini tuh ada program untuk pendirian rumah apologet. Seperti yang biasa saya katakan, teman-teman, target kita
akhir tahun ini mudah-mudahan ya teman-teman ya, kita sudah terkumpul untuk mengadakan rumah apologet itu teman-teman. Jadi kita itu lagi cari tempat dan tergantung nanti yang terkumpul ya. Apa kita cari tanahnya dulu, apa kita cari ada tanah dan bangunannya langsung, begitu. Tergantung nanti dana yang terkumpul. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin membantu atau mensupport Edis TV untuk mengadakan rumah apologet itu, teman-teman bisa support saya ya. Hati-hati teman-teman karena banyak penipuan ya, banyak akun-akun palsu. Hati-hati teman-teman. Pastikan kalau teman-teman mau mensupport muncul nama saya. Ya, muncul nama saya. Kalau bukan nama saya itu penipuan ya. Karena banyak orang bikin akun-akun saya, kemudian mereka nginbok orang begitu ya. Kalau Edis TV yang asli, saya nggak pernah nginbok orang teman-teman. Kalau Anda sudah di-inbox sama orang Edis TV, tahu-tahu inbox Anda, itu saya pastikan palsu. Makasih Bang Aman, makasih Pak Ibrahim, makasih Pak Ibrahim. Nih ya, saya balik kamera saya. Teman-teman yang punya berkat berlebih, yang ingin membantu saya Edis TV mendirikan rumah apologet itu, teman-teman bisa support di situ ya. Tangkap layarnya, screenshot. Nanti waktu teman-teman ketik itu nomor, ya munculnya nama saya itu, Edis, ada nama belakangnya. Ya, seperti itu. Silakan tangkap layar, screenshot. Kita kasih waktu. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa lihat tulisan berjalan ya. Ada tulisan berjalan tuh kalau teman-teman nonton di YouTube saya. YouTube saya ada di profil ya, ada di profil. Link juga untuk kolekte juga ada di profil. Oke ya, iklan sejenak teman-teman. Karena teman-teman ketahui ya, ini untuk teman-teman ketahui, saya itu tidak mendapatkan AdSense atau tidak mendapatkan iklan dari video-video saya sendiri. Adapun orang-orang yang mengupload video-video saya, mereka lah yang mendapatkan iklan. Mereka lah yang mendapatkan AdSense dari situ, mereka yang mendapatkan pendapatan. Sementara saya sendiri, pemilik video, itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, karena konten-konten saya itu sudah diuploadin orang. Dan itu pun tidak masalah. Tidak masalah, karena tetap masih ada jalan lain ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya. Bagi yang muslim-muslim, boleh ajukan permintaan naik, kita diskusi lintas iman. Ada Bang Badri. Ya, selamat siang Bang Badri. Halo? Oke, selamat siang kembali. Silakan Bang Badri, nyalakan kamera Anda. Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera. Sudah. Halo? Halo, ya tadi. Oke. Ya, silakan Bang Badri. Oke, Bang. Apa yang mau Bang Badri sampaikan, Bang? Silakan. Salam kenal, Bang. Salam kenal dari agama Islam, semua Kristen agama Kristen salam kenal dari Madura. Dari Madura. Dari Silakan Madura, Bang. Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Domisili di Jakarta, Bang. Ya. Tumben dari bahasanya kelihatan nih, kayaknya Maduranya agak beda ini. Biasanya kalau Madura yang dari kampung si Rusdi yang kemarin. Ya, gimana? Bang Badri, Enggak gini, Bang. yang mau Abang sampaikan? Saya mengamati dari awal atau dari kemarin sampai sekarang, ya kan. Yang dibahas ialah agama Kristen dan agama Islam. Ya kan? Saya enggak menyalahkan manusia tersebut ikut agama Kristen dan manusia tersebut ikut agama Islam, itu enggak bermasalah, tergantung keyakinan pada diri sendiri. Lalu? Yang begitu. Nah, coba sekarang secara logika aja ya Bang ya. Itu kan tergantung keyakinan orang tersebut ikut agama Kristen, tergantung keyakinan orang masing-masing. Iya. Nah, sekarang agama Islam itu punya kepercayaan, punya 25 nabi. 25 nabi. Termasuk di dalamnya Nabi Isa. Oke, coba boleh saya tanggapi dikit, Bang. Ya, Bang ini Badri. Kepercayaan umat Islam punya 25 nabi termasuk Nabi Isa. Dikatakan juga Nabi Muhammad termasuk Nabi awal dan Nabi akhir. Nabi Isa itu enggak mati, hidup. 4 nabi yang hidup adalah Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Yunus, dan Nabi satunya enggak tahu juga saya, karena saya kurang mendalami tentang agama Islam. Tapi saya Islam gitu. Bisa saya tanggapi, Bang? Ya, terus ya. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik. Jadi gini, Bang. Begitu banyaknya orang-orang Islam kan yang membahas agama Kristen. Ya kan? Nah, sekarang jadi respon nih, muncul orang-orang Kristen yang membahas agama Islam, gantian dibahas. Nah, menanggapi statement Anda tadi, dari 25 nabi,
Terus Anda katakan ada beberapa nabi yang hidup dan lain sebagainya. Cuman yang saya sayangkan, statement Anda itu salah. Gini, kalau membaca hadis, jumlah nabi itu bukan 25, tetapi ada 125.000. Yang enggak 120.000 nabi. Yang enggak diketahui, yang diketahui sama umat manusia yang wajib diketahui itu 25 nabi. Nggak ada yang wajib diketahui. Ini Anda tambah-tambahkan ini Bang Badri. Gini, kalau kita membaca hadis bahwa jumlah nabi-nabi itu ada 120.000 sekian gitulah, 124.000 kalau nggak salah ya, 124.000 nabi. Nah, itu pun menjadi satu indikasi bahwa Muhammad itu, saya mohon maaf nih, Muhammad itu memang sedang mengigau. Kenapa saya katakan Muhammad sedang mengigau? Dari 124.000 nabi itu, kenapa tidak disebutkan selain daripada yang dalam Al-Quran? Ini lagi jualan dia. Entar dulu ya, sorry dulu ya, entar dulu ya, dalam belanjanya, maaf ya, dulu ya, entar dulu Bang. Jadi dulu. Ya, sambil dia ini ya, saya mungkin dia dengar juga lah. Gini, jadi teman-teman, apa bukti bahwa Muhammad itu suka mengigau? Jadi Muhammad itu, setelah saya baca, dia itu memang suka mengigau dan berhalusinasi. Ada ayatnya. Ada dalilnya bahwa Muhammad itu memang orang yang suka berhalusinasi. Apa bukti bahwa Muhammad suka berhalusinasi? Dia katakan ada 124.000 nabi, tapi satu pun nggak bisa disebut dia dari selain yang daripada di Al-Quran. Terus dia juga bilang, katanya, ketika dia bertemu dengan Jibril, sayapnya itu katanya 7.000. Ditaruh di mana sayapnya? Jibril punya sayap berapa? 6.000 apa 7.000 sayap? Sebentar dulu gini. Yang kapan Muhammad ngitung? Kapan Muhammad ngitung sayapnya Jibril sehingga sayapnya Jibril itu 6.000? Gini Bang, gini. Oke. Saya akan jadi artikan semuanya ya. Sebanyak sayap malaikat Jibril itu semua firman Allah. Tergantung di dalam Al-Quran. Kalau firman Allah, enggak semata-mata. Dengar dulu. Nabi Muhammad itu sejenis manusia, ya, semua manusia. Nabi itu dan rasulnya itu manusia, ya, memahami. Semua yang ada di Al-Quran itu semua diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, Nabi akhir, itu. Bukan Nabi Muhammad yang mengalah di dalam Al-Quran, bukan. Tapi itu wahyu dari Allah turun ke Nabi Muhammad. Nah, disitulah. Makanya banyak saya, banyak malaikat, banyak nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Kalau manusia, kalau Nabi Muhammad itu nggak tahu. Jadi Muhammad tahu jumlah sayap Jibril 6.000 dari mana? Itu dari Al-Quran semua. Nggak ada dalam Al-Quran. Gitu. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan jumlah sayap Jibril itu 6.000. Gini loh Bang. Masa sampeyan semuanya yang ada di Al-Quran memahami tentang arti Gini, saya ini adalah orang yang sangat memahami Al-Quran. Saya itu sudah membaca Al-Quran lebih dari 100 kali habis. Saya bolak-balik lebih dari 100 kali. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran jumlah sayap Jibril 6.000. Ya, kalau sampai memahami tentang Al-Quran, arti dari Qul huwallahu atau Yasin apa artinya? Jangan lari kemana-mana dulu. Fokus dulu, jangan kemana-mana. Ya, katanya sampean memahami. Bicara mengenai jumlah nabi. Kembali ke tema tadi loh, jumlah nabi. Ya, dulu. Oke, lanjut. Saya ini sedang membicarakan bahwa Muhammad sangat-sangat bisa saya buktikan Muhammad itu memang orang yang suka berhalusinasi tinggi. Ada dalilnya Muhammad itu dia berhalusinasi. Bahkan dia sempat mau bunuh diri. Muhammad itu pernah mau bunuh diri loh, tahu nggak? Di Al-Quran surat berapa? Nah, inilah makanya saya bilang teman-teman. Makanya saya bilang orang Islam itu nggak ngerti agama Islam teman-teman. Makanya dia Islam. Bukan nggak ngerti. Gini, orang Islam itu ya cuma yang dikerjakan. Tenang dulu Bang, karena kita bukan kiai, bukan penceramah. Nah, itulah yang saya undang Bang Badri. Sebenarnya itu yang saya undang ustadz-ustadz, ulama-ulama yang saya undang ke sini. Tapi kenapa mereka tidak datang? Kemungkinannya, gini, kemungkinan ulama tidak datang ke sini karena mereka khawatir kalau mereka datang ke sini mereka akan mengiyakan saya. Enggak Bang, saya kan gini, kan saya punya bahasa, saya nggak menyalahkan agama Kristen, itu tergantung keyakinan manusia, ya kan? Saya di sini nggak menyalahkan, saya di sini mengungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam. Cuman saya ingin tahu masalah itu kesalahan atau tidak Anda simpulkan sendiri, gitu loh. Ya betul. Oke, kita kembali ke jumlah Nabi tadi. Kita kembali ke jumlah Nabi. Kata sampean itu Nabi Muhammad pernah mabuk,
Iya kan? Pernah mabuk ada sambiangan ya? Saya Benar tidak kan? bilang Muhammad mabuk, saya bilang Apa? Muhammad berhalusinasi. Yang barusan itu. Saya tidak katakan Muhammad mabuk, yang Oh. saya katakan Muhammad berhalusinasi tinggi. Dia itu orang paling halu di dalam agama Islam. Begini bang, Saya begini bisa bang, tunjukkan begini. semua dalilnya. Ya begini bang, begini. Keluaran dengan kata-kata Nabi Muhammad itu enggak semurah-murah keluar langsung dari Muhammad. Itu semua firman Allah baru turun langsung ke Nabi Muhammad seperti Nabi Isa. Oke, baik. Nah, Pertanyaan gitu saya ya. begini, Ganti dulu, gantian dulu. Silakan. Itu Nabi Muhammad enggak memerintahkan kamu sembah saya, tidak. Kamu harus menyembah Allah dengan Fokus cara dulu, sholat fokus lima dulu. waktu. Fokus dulu ke masalah nabi-nabi yang 124.000. Apa layak Ben? Ya, oke. Oke, Yang Bang Badri, diwajibkan, tadi ya, Anda Allah. mengatakan bahwa Muhammad mengatakan ada 124.000 nabi. Itu di Quran atau di mana? Nabi Muhammad bukan 125.000 nabi. Nabi Muhammad 124.000 nabi, kata Muhammad. Jumlah nabi itu ada 124.000. iya. Oke, Muhammad dapat dari mana itu, info itu? Itu mungkin dari firman dari Allah turun langsung ke Nabi Muhammad. Oke, kalau Muhammad dapat wahyu, masuk ke mana? Dengar dulu Bang. Gini. Sebentar. Bentar. Kalau Muhammad Oke. mendapatkan wahyu, info dari Allah, masuknya ke mana? Ke Quran atau enggak? Bukan info Bang, ini Bang. Nah, Kalau ini saya bilang kan. Hadis dengan Al-Quran itu beda ya. Harus dibedakan hadis langsung dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran langsung turun dari Allah. Oke, Ya, beda. Muhammad dapat 124.000 nabi dari mana? Mungkin langsung dari malaikat Jangan Jibril. mungkin. Kalau mungkin nggak boleh, Ya, nggak boleh. pasti dari malaikat Oke, Jibril. pasti dari karena Jibril. Kalau karena selalu dapat wahyu benar- dari Jibril, maka namanya wahyu nggak? Bukan wahyu. Bukan wahyu. Bukan. Cuma ya, ini malaikat Jibril, Allah menugaskan ke malaikat Jibril untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad. Kalau wahyu itu secara langsung, Bang. Kalau secara wahyu dari langsung. Allah langsung. Langsung dari Allah langsung. Oke, Gini, ada kalau wahyu perbedaan. dari Allah langsung, Langsung, turun ke Nabi Muhammad. kalau dari Jibril berarti bukan wahyu. Bukan, ini cuma Oke, pemberitahuan. baik, saya tunjukkan lagi. Pemberitahuan. Oke, baik, kalau orang Islam awam nih ngomong yang ngasal. Ini, menurut cerita orang Islam, surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq, betul? Iqra, Bang. Iya, Iqra Iqra. bismi rabbika, Oh, itu kan Al-Alaq itu. Iqra. Pertama turun itu Iqra, tulisannya ya. Turun Iya, Nabi itu Muhammad surat Bang. Al-Alaq, Bang. Itu. Coba bacain surat Al-Alaq gimana? Coba sampean baca. Surat Al-Alaq itu bunyinya Iqra. Terus. Bacalah Baca. dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra Ah. bismi rabbi. Terus. Nah, menurut cerita orang Islam, katanya Jibril datang menemui Muhammad, disuruh membaca. Berarti kalau menurut itu Anda berarti itu bukan wahyu. Karena yang datang Jibril bukan Allah. Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Tadi Anda katakan kalau wahyu Al-Qur'an langsung dari Allah. Ya. Kalau hadis dengan perantaraan Jibril. Nah, ini Ya. buktinya Al-Alaq Jibril katanya yang menyampaikan. Bukan, langsung turun dari Allah. Berarti Allah ke Gua Hiro. Wahyu itu Bang, wahyu. Berarti Allah ke Gua Hiro. Ke Gua Hiro? Oke Bang, Maksudnya jualan gimana? aja dulu Bang. Jualan, Aduh. Apa kalian mau maksa saya suruh mengatakan orang Islam ngerti agama Islam? Udah 13 tahun saya diskusi sama orang Islam, ya kayak begitu semua, isinya kayak begitu. Makanya kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Gimana? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Antika cantik Cirega. Ya, selamat siang Antika. Halo Antika. Baik, saya turunkan lagi ya. Saya turunkan lagi. Ini jam 12 kayaknya mereka pada ke masjid. Apakah sudah pada ke masjid teman-teman? Apakah sudah pada makan siang? Yuk. Kita sini ada salsabila, yuk. Salsabila.
Kalau saya kata Halo Bang Edis. tokoh yang halusinasinya paling tinggi di dalam agama Islam Muhammad, jangan marah karena memang itu benar. Halo Bang Edis. Halo Bang Salsabila, Muslim Bang? Halo Bang Edis. Muslim. Muslim. Ya, Gimana, silakan. Bang? Kita lanjutin yang tadi Bang ya. Apa judulnya nih? Waduh, memang Diskusi benar kan? apa? TikTok ini emang muternya kenceng banget teman-teman. Jadi selalu datang masuk orang baru masuk keluar, datang masuk. Jadi banyak orang nggak nyambung. Oke baik. Tadi gini, kita sedang membahas tentang apa? Tentang kuncing unta, bukan? Bukan. Tadi ada seseorang yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu 25. Saya bantah. Saya bantah. Kata Muhammad jumlah nabi itu 124.000. Bener nggak? Terus? Muhammad bilang jumlah nabi 124.000. Iya, 124.000 itu yang jumlah nabi, tapi yang diimani hanya 25. Nah, berarti yang 120.000 berarti halusinasinya Muhammad. Bukan harus memang ada Bang Edis, 125 itu ada, hanya tidak perlu kita imani. Oke, Kita Muhammad. cukup mengimani 25 nabi. Oke, Muhammad tahu dari mana? Itu ada diskusinya. 100? Muhammad tahu dari mana ada 100? Dari malaikat Jibril lah, ya Jibril yang menyampaikan semua itu. Dalam narasi itu nggak ada Muhammad kasih tahu Muhammad dan Jibril. Iya, memang dia tidak sampaikan dalam narasi itu, kan dari Muhammad hidup. Dia berteman dengan malaikat Jibril. Segala sesuatu yang turun dari Tuhan itu kan perintah dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Tapi Kalau mau dituliskan semuanya Ya, itu suara Anda kepotong-potong. dari jam berapa, siapa yang kasih tahu, Suara itu Anda kulit kepotong-potong. besar sekali itu kitab. Coba suara Kalau Anda misalkan- potong-potong, Bang. Coba perbaiki dulu. Sebentar, kan songkat dulu. Coba. Ini yang cocok ini. Ya, silakan. Coba ganti dulu karena kepotong-potong. Oke, tes. Ya. Oke, sekarang lebih baik. Bagaimana suaranya? Mantap. Tadi kepotong-potong. Oke. Oke. Baik, jadi menurut Anda Muhammad tahu dari Jibril begitu. Ya. Berarti wahyu berarti ya. Ya, wahyu. Kalau wahyu kenapa tidak masuk Al-Qur'an? Ya kan namanya juga wahyu, kan tulisannya beda Al-Quran dengan wahyu. Udah kelihatan tulisannya berbeda kan? Berarti Al-Quran bukan wahyu. Al-Quran itu kan firman. Al-Quran bukan wahyu. Al-Quran itu firman. Bukan wahyu. Firman Tuhan yang tercatat dalam Al-Quran. Wahyu itu penyampaian Tuhan melalui malaikat Jibril. Aduh, bagaimana sih? Bingung. Bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Loh, katanya sudah ratusan kali baca Al-Quran mau jadi Baik, bingung. baik, pelan-pelan ya. Gimana ini ceritanya ini? Saya mau tanya dulu, Bang. Al-Quran Kamu itu bertanya berapa kali, kemudian saya bertanya berapa? wahyu, Al-Quran itu berisi wahyu dari Allah bukan? Ya, wahyu itu penyampaian firman, wahyu itu penyampaian yang langsung kepada Nabi Muhammad. Sedangkan firman itu adalah ayat Al-Quran yang tertulis, yang ditulis oleh para sahabat, gitu. Saya bingung. Pelan-pelan, Bang. Saya belum paham nih. Masa saya ngajarin Menurut- seorang Edis ini, seorang Edis harus diajarin itu, gimana ceritanya? Menurut Anda, Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah? Itu firman Tuhan yang tertulis di situ. Bukan wahyu. Firman yang Firman. dituliskan, yang harus kalau wahyu itu adalah penyampaian memang Tuhan juga menyampaikan kepada malaikat Jibril, itu Oke, disampaikan baik, kepada baik. Muhammad. Baik, berarti Al-Quran adalah firman Allah, betul? Iyalah, firman. Oke. Kalau hadis? Hadis itu juga penyampaian dari Muhammad juga. Firman Ketika Allah Muhammad enggak? menyampaikan hadis itu, ketika ada sesuatu hal yang Muhammad Bukan, tidak mengerti, pertanyaan kemudian saya bertanya, firman Allah dengar dulu. Ketika Nabi Muhammad ada sesuatu hal yang harus dijelaskan kepada umatnya, kemudian dia tidak tahu, kemudian bertanya kepada Jibril menyampaikan kepada Tuhan, kemudian turunlah. Itu namanya hadis. Gitu. Oke, berarti yang namanya hadis itu firman Allah enggak? Hadis itu firman Tuhan juga, penyampaian Tuhan. Oh, firman Tapi bukan Allah berarti juga. turunnya. Oke, baik. Kalau firman itu, begini ini, Des. Firman itu adalah penyampaian dari Tuhan yang harus disampaikan kepada umat tanpa permintaan dari Ngeles Muhammad. lagi mereka. Gitu. Oh, ngeles lagi. Udah gini aja dah, maksudnya lebih gampang dah. Isi yang ada di dalam Al-Quran itu firman Allah, betul? Ya, firman. Oke. Apa yang harus Isi yang ditanyakan ada tentang dalam itu? hadis juga firman Allah. Ya, firman Tuhan. Oke, Dengan dua-duanya dengan firman. cara menerima yang berbeda ya. Oke, dua-duanya firman Tuhan ya. Ya. Oke. Menjadi pertanyaan sekarang, tinggi mana hadis dengan Al-Quran? Tinggal Al-Quran lah. Tinggi Al-Quran. Berarti ada firman Allah level 1, ada firman Allah level 2 ya? Ya, Quran kan dengan adanya hadis itu kan menjelaskan tentang isi firman yang begitu tinggi kata-katanya. Nah.
Sama Lebih saja ketika tinggi. Tenang, sama Pak, saja tenang, perjalanan tenang, dulu. tenang, tenang, Pak, Bentar, tenang, saya tarik jawab napas, dulu, saya jawab tarik dulu. napas dulu, tarik napas, Tenang, hembuskan. Tarik napas dulu, hembuskan. Oke, baik. Jadi menurut Anda lebih tinggi Al-Quran daripada hadis ya? Dalam kedudukannya itu Mau ditarik Pak lagi Idris, pernyataan Anda? bukan kedudukan hadis itu menjelaskan tentang isi Saya nggak nanya itu, Pak. Al-Quran. Lebih tinggi mana Al-Quran sama hadis? Maksudnya apa dalam ketentuan Aduh, keimanan itu apa hubungannya? Tinggi Tadi dengan Anda sudah rendahnya. jawab Idris. lebih tinggi Al-Quran, betul. Tinggi Al-Quran dengan hadis itu menjelaskan tentang isi Al-Quran. Oke, baik. Gimana sih? Baik. Sekarang gue tanya sama Hadis, mana yang lebih tinggi, perjanjian lama, perjanjian baru? Baik, saya akan tunjukkan Mana yang lebih kepada tinggi? Anda statement-statement Aku Anda tanya, ya. aku Al-Quran tanya kata kalau Anda aku tanya sama memperjelas. Hadis, Baik, sabar. Edis mana yang lebih tinggi, perjanjian lama atau Tunjukkan perjanjian baru? Bagaimana komparasi antara Quran dengan hadis ya? Jawab Abang ada lah dulu Al-Quran di situ? pertanyaan aku. Abang ada Supaya Al-Quran kita di bisa situ? ada. Oke, tanya coba aja. dibacakan dulu surat Aku jawab Al-Ahzab dulu. ayat 63. Surat Al-Ahzab ayat 63 nanti akan kita bandingkan dengan Al-Qur'an dengan wahyu, dengan hadis. Yang juga firman Allah, Apa tadi? dua-duanya Al-Ahzab? firman Allah itu dua-duanya. Ayat 63. 63 Al-Ahzab 63. Nah, sekarang aku tanya Dis, sebelum aku jawab Dibaca ini. dulu saja, coba dibaca biar kita compare dengan hadis, coba. Ya. Yas'aluka nasu Terjemahannya anil aja, Pak. sa'atil Bang, terjemahannya aja, innama Pak. innaha li'annallahu wa ma yuhridu kala'alakum Terjemahannya, sa'atan terjemahannya, Pak. akunu qarib. Orang-orang yang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa mengetahui tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau bahwa jadi hari kiamat itu sudah dekat? Terus apa pertanyaannya? Baik. Menurut ayat tersebut, kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat, suruh jawab apa Muhammad? Guru bahwa yang tahu tentang hari kiamat itu hanya Allah saja, hanya ada di Oke. sisi Allah. Hanya ada di sisi Allah. Gitu. Menurut hadis, kiamat hari apa? Menurut hadis itu datangnya hari kiamat menjelaskan adalah hari Jumat. Hari Jumat. Menurut Anda yang lebih Tapi pantas, yang lebih tinggi, jamnya tenang dulu, jamnya tenang, tidak Jumat yang mana tidak jelas, Tenang, Jumat belum dijelas karena tenang, waktu itu hanya tenang, Tuhan yang menentukan. Menurut Anda mana lebih tinggi kedudukan hadis Hey. daripada Al-Quran? Sama kedudukannya menjelaskan tentang Al-Quran. Kalau Al-Quran kata lebih tinggi, bentar, Nah, Al-Quran tenang lebih dulu, tinggi saya bilang, kedudukannya. tenang dulu, saya Jadi, bilang. bukan tenang, dengar dulu kita ngomong. Jangan panik begitu. Enggak apa mau panik, saya 10 ini saja nggak akan boleh panik jadi kayak gini kiamat kalau hanya sudah diskusi dekat. kayak gini. Karena pertanyaan begini pertanyaan standar dalam Islam. Bukan, katanya boleh jadi. Pertanyaan menurut standar Al-Quran. ini. Menurut Boleh Al-Quran itu dengar dulu, Boleh jadi, Al-Quran itu menurut adalah Quran. posisi yang lebih tinggi. Coba dibaca lagi. Dengar baca lagi. dulu. Boleh jadi kan? Boleh jadi coba. Orang-orang yang bertanya kepada Muhammad, orang-orang yang bertanya atau hamba yang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa pengetahuan tentang hari itu, hal itu hanya ada di sisi Allah. Terus boleh jadi. Nah, Boleh jadi nggak? tidak ada boleh jadi di sini. Tidak Ada, ada. boleh jadi. Tahukah engkau boleh? Boleh Tahukah jadi engkau? kiamat Bentar dulu, sudah aku dekat. Coba baca. selesaikan. Coba baca. Tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Nah, Maksudnya boleh sudah jadi kan? dekat. Boleh. Iya. Siapa yang ngomong boleh jadi itu? Tuhan. Tuhan ngomong boleh jadi kiamat sudah dekat. Iya. Sedangkan Ini di kan hadis Tuhan. ngomong hari Jumat mana yang lebih tinggi? Loh, bukan hari tinggi. Di sini menjelaskan tentang kejadian waktu hari kiamat itu. Kemudian Boleh Tuhan jadi sudah dekat, kemudian Kalau Iya. boleh jadi semua orang bisa nggak? dengan matinya Yesus kemudian itu sudah kiamat sudah dekat sama dari firman. Nah, Itu. tarik kemana-mana salsabila. Kok mau Loh, lompat? kok saya Kenapa tidak ada tiba-tiba lompat? lompat? Saya menjelaskan kepada saudara supaya saudara tidak tersesat. Salsabila, coba dengarkan. Ih. Kalau misalnya gini, boleh jadi besok saya dapat duit. Boleh jadi besok hujan. Boleh jadi Boleh besok kau jadi. meninggal. Kalau boleh jadi, boleh boleh jadi jadi. Boleh jadi besok jatuh. Boleh jadi besok makan bakso. Oke. Boleh jadi. Kalau boleh jadi, itu berarti lebih pantas omongan manusia apa omongan Tuhan? Bukan omongan Tuhan di sini boleh jadi menyampaikan bisa saja untuk peringatan kepada kita bahwa hari kiamat itu tidak tahu kapan datang, bisa saya sudah Saya tampilkan dekat. ayatnya ya. Saya tampilkan Itu. ayatnya. Saya tampilkan ayatnya. Apa, Al-Ahzab ayat 63. apa lagi nih? Ayat apa lagi? Al-Ahzab. Ini ayat udah selesai ini ayatnya lagi. Nah, aku tanya tadi sama 63 kau. ya. Sebentar. Yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Jangan panik dulu. Tidak. Ini kan supaya adil. Mana yang lebih tinggi? Kau nggak mau Saya ditanya bagaimana tampilkan dulu ceritanya? ayatnya. Mana yang lebih tinggi? Dia udah panik. Kedudukan perjanjian baru Dibahas atau ini perjanjian jangan panik. lama? Baik. Saya Mana tunjukkan yang sama lebih Anda tinggi? bahwa lebih pantas sebenarnya hadis itu lebih pantas jadi Al-Quran daripada Al-Quran. Baik. Tidak Nih. ada kata begitu. Sekarang saudara, Baik.
Coba saya baca Ditanya dulu ya. sama Nih, saudara, jangan mana panik yang sama lebih saya. tinggi Jangan kedudukan? panik. Kedudukan perjanjian lama atau bertanya perjanjian baru? kepada kamu. Manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Katakanlah, apa Muhammad suruh kata? Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada di sisi Allah, betul? Edis. Dan boleh jadi, dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Boleh jadi. Harus. Nah, Iya, yang boleh jadi. ini siapa? Tuhan yang ngomong itu Boleh menyampaikan jadi. bahwa kau harus Oke. harus segera Lebih tinggi mana bersiaga-jaga boleh karena jadi sama datangnya sudah hari diketahui hari Jumat? kiamat. Dengar dulu, datangnya hari kiamat itu tidak tahu kapan datangnya. Oke. Di Hanya sini kan tidak disampaikan diketahui sama sekali ciri-ciri kan? hari Jumat itu akan Ternyata datang di hari menurut Jumat. hadis sudah Tapi diketahui Jumat yang harinya mana? Jumat. Tidak Harinya sudah tahu. diketahui Jumat. Iya, tapi Jumat yang mana tidak ada yang tahu. Ya. Di dalam Al-Quran kan tidak diketahui sama sekali. Tidak ada yang lebih tinggi Edis kalau berbicara tentang Nah, kita. di dalam Al-Quran karena tidak di situ diketahui harinya, tugasnya namanya tugasnya hadis itu gimana mulai menjelaskan panik? menjelaskan kota-kota Menurut yang ada Al-Quran di situ diketahui dalam harinya. Quran. Nggak ada yang lebih tinggi lebih panjang. Di mana ada ayat seperti itu? Diketahui harinya enggak? Sekarang kalau aku tanya sama kitab kamu, yang mana yang lebih tinggi? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Boleh jadi. Dan aku tanya dulu sama sudah kau. dekat. Mana yang lebih tinggi? Itu Perjanjian nggak lama ada atau perjanjian bedanya, baru? nggak ada bedanya sama kernet angkot. Perjanjian mana yang lebih tinggi? Perjanjian lama atau perjanjian Misalnya saya baru? naik Aku kembalikan angkot sama nih. kau. Misalnya saya naik angkot mau ke Nah, Kampung nah, nah. Hutan. Aku kembalikan sama Bis kau. berikutnya Mana yang datang jam lebih berapa, tinggi? Pak? Kernet Perjanjian angkot baru. tahu datangnya. Dia akan datang jam 12.30. Gimana masa Om ngomong boleh Nggak bisa, jadi? nggak bisa ngomong. Boleh jadi. Sedangkan dalam hadis diketahui hari Jumat. Coba mana lebih tinggi? Yang boleh jadi sudah dekat atau hari Jumat? Nggak bisa jawab kan? Yang posisi lebih tinggi mana lebih tinggi? Perjanjian baru atau perjanjian lama Oh, nih? lari kemana-mana. Nggak, aku tanya sama kau, Edis. Yang lebih tinggi Di mana? dalam Perjanjian baru atau Al-Quran perjanjian tidak lama? diketahui sama Nggak, sekali tidak diketahui. Tapi saya dalam satu hadis aja pertanyaan diketahui saya, hari Dis. Jumat. Artinya Pertanyaan hadis saya hanya lebih satu. tinggi daripada Al-Quran. Mana yang lebih tinggi? Hadis Perjanjian lama, lebih perjanjian pantas baru? masuk. Ayat itu lebih pantas masuk Quran. Nah, ayat Al-Azab itu lebih pantas dikeluarin dari Quran. Aku udah jawab. Hadis itu adalah menjelaskan tentang Al-Quran. Oke, mana yang Nah, lebih pantas masuk Al-Azab dia dan lebih tiga? rinci. Dia lebih Mana rinci kalau di kita situ. ngomong berdua Bukan begini, berbicara nggak ada yang tentang didengar tinggi dan sama panjangnya salsabila. sekarang. Kalau kita Aku dari tanya satu aja, ini nggak bisa jawab. Ini aja belum Mana tahu yang lebih gimana. tinggi, perjanjian baru atau perjanjian lama? ini Mana yang belum lebih tinggi? benar. Loh, Mana sudah yang lebih jawab pantas tadi, masuk jawab. ke dalam Al-Quran, ke dalam Al-Azab? Ini. Lu kira ini ilmunya tinggi. Oke, gini aja sekarang. Nggak, masa nggak Apakah saya ditanya, boleh nggak mau bicara? ditanya? Gimana nggak mau ditanya? Apakah saya boleh bicara? Apakah boleh aku bertanya, Dis? Aku Boleh. aja. Tapi selesaikan dulu Nah, saya bicara, aku boleh? tanya dulu. Boleh saya Sudah, selesaikan ya. pembicaraan saya? Silakan Baik. kau bertanya. Silakan Di kau dalam bicara. surat Al-Azab, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, katakanlah kiamat itu sudah dekat. Dan tahukah kamu, bisa jadi, kemungkinan, boleh jadi, kiamat itu sudah dekat. Sedangkan menurut hadis, kiamat itu sudah diketahui harinya. Bukan hari Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, bukan Minggu, bukan Sabtu. Sudah diketahui harinya, hari Jumat. Jadi selain daripada hari Jumat, tidak mungkin terjadi hari kiamat. Pertanyaan saya, yang lebih pantas masuk surat Al-Azab itu, yang ada sekarang di dalam Al-Azab, boleh jadi kiamat itu sudah dekat, atau yang ada dalam hadis itu? Mana yang lebih pantas masuk dalam Al-Quran? Makanya saya bilang, kemungkinan yang masukkan Al-Azab itu harusnya yang di hadis itu. Ketahuilah orang-orang yang beriman, bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Nah, itu lebih pantas masuk Al-Azab 63. Kau bisa Coba. simpulkan. Ini diskusi apa gitu kan? Kau sendiri yang Coba, ngomong, gimana tanggapanmu? kau sendiri yang simpulkan. Tanggapan saya ini, Baiklah, kita para baiklah. azab ini lah. Gak ada Bentar, jawaban bentar. lu, dari tadi cuma ketawa aja. Coba lah ya, di dalam Al-Quran Al-Azab 63 itu, kalau ada orang bertanya, disuruh apa Muhammad jawabnya? Yang tahu itu hanyalah Allah. Boleh jadi, bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Itu surat Al-Azab 63. Tapi di dalam hadis, ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat itu. Kapan terjadinya? Muhammad langsung menjawab dengan tegas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Makanya saya bilang,
yang sekarang ada di hadis itu harusnya masuk ke dalam Al-Azab 63. Yang ada di dalam Al-Azab 63 itu harusnya masuk ke dalam hadis. Ketuker. Gimana? Kenapa saya katakan ketuker? Karena yang di hadis lebih pasti. Yang di Quran surat Al-Azab 63 nggak jelas. Boleh jadi. Apa bedanya dengan kernet angkot? Kernet angkot aja tahu jam berapa dia mau berangkat. Gimana? Ini Allah ngomong, boleh jadi kiamat sudah dekat. Mana sih Anda ini? Aduh. Makasih teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Dia nggak jawab, dia cuman Ahmad Sugandi. Oke, kita kesini Bang Yosem. Oke, Bang Yosem belum bisa menyalakan kamera, saya turunkan dulu Bang, karena Anda belum bisa menyalakan kamera. Kita kasih ada Ahmad Sugandi. Ya, selamat siang Ahmad Sugandi. Selamat siang Bang Edis. Ya, silakan Ahmad Sugandi, nyalakan kamera Anda. Ahmad Sugandi. Ya, gimana? Kayaknya pernah naik sini sebelumnya, Bang? Kemarin saya. Senang aja lihat Bang Edis. Pernah. Saya fansnya Bang Edis. Ya, saya tanya dulu, Ahmad Sugandi ini Muslim? Muslim. Muslim. Ya, gimana? Sebentar saya ikan dulu. Sebentar, sabar. Sabar ya. Oke, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan ini, Saudara Ahmad Sugandi? Iya, saya ngikutin terus Bang Edis gitu. Senang aja. Coba saya mau tes dulu nih, Anda benar-benar Islam atau bukan? Masa Islam kok senang? Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mantap ya. Sudah sah ya, sah dia Muslim. Gini, kenapa Anda Muslim kok suka dengan Edis TV? Ya, kenapa yang nggak suka? Yang ada di alam semesta ini saya menyukainya semuanya. Walaupun sekalipun saya mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam yang membuat Islam babak belur. Berarti Anda mengakui bahwa Muhammad itu sebagai sosok yang sering berhalusinasi? Kalau keyakinan saya ya, saya tidak menyalahkan orang lain tetap ya. Nabi Muhammad itu kan sama makhluk dia. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu sosok yang suka halu? Nah, bisa jadi. Udah tuh teman-teman. Tolong yang video yang tadi itu kalian upload, nah gitu loh. Tugas kalian itu adalah menangkap momen-momen yang terbaik, lalu kalian upload di media sosial kalian. Tapi jangan pakai nama Edis TV lagi, pakailah nama kalian sendiri. Karena begini teman-teman, semakin banyak akun Edis TV, itu semakin sulit orang menemui saya, mencari yang asli. Iya benar. Kalau kita ketik di kolom pencarian Edis TV, yang muncul itu saya hitung kemarin itu 160 lebih. Pakailah akun kalian sendiri tuh, woi. Bikinlah nama kalian sendiri, jangan nempel-nempel nama saya. Nah, jadi Anda sebagai Muslim sudah diklarifikasi tadi bacaan Al-Fatihah Anda juga paham ya. Anda mengaku bahwa Muhammad itu memang sosok yang suka berhalusinasi. Ya kalau dilihat dari datanya kan seperti itu. Tapi kan kita sebagai makhluk manusia, saya menyaring semua yang ada di luar sana gitu, di luar diri saya gitu. Baik. Ya, jadi begini teman-teman ya. Apa yang saya katakan itu diiyakan oleh Pak Ahmad Sugandi ini ya, diiyakan oleh beliau. Karena memang riwayat-riwayat itu kita dapatkan dari literatur Islam sendiri. Ya. Sejarah-sejarahnya gitu. Iya, karena memang Muhammad itu dia berhalusinasi dia. Seperti itu. Nah, bukti-bukti bahwa Muhammad suka berhalusinasi itu, bahkan dia itu sangat diduga kuat bahwa Muhammad itu mengalami masalah mental atau kejiwaan. Dia pernah mengalami pengen bunuh diri. Halo? Ya. Tahu Muhammad pernah pengen bunuh diri?
Nah kan gini loh Bang Edis, kadang-kadang dari ulama kita yang diceritain Bang Edis kan kadang nggak disampaikan. Nah, itu Saya dia mengerti. Bang. Kan jadi saya membaca Bang Edis sama membaca dari ulama-ulama tapi saya dalam arti tidak menyalahkan ya Bang Edis. Ke Bang Edis tidak menyalahkan, ke ulama-ulama dari Islam saya tidak menyalahkan. Cuman nggak semua diungkapkan seperti sekarang Bang Edis. Katakanlah Bang Edis, tapi nggak apa-apa ya Bang Edis dicari-cari nih. Nabi Muhammad ini seperti apa nih, cari-cari yang nggak diungkap-ungkapkan sama Ulama. ulama. Nah seperti itu. Nah sekarang orang-orang Muslim, jadi pas Bang Edis ngomong gitu dia Cari tahu. kaget gitu. Oh bener lah ini kan gitu kan nggak semua. Setelah dicari ternyata benar. Bisa jadi seperti itu. Kalian itu nggak diungkapkan Iya. semuanya. Dia Betul. mungkin aja diceritakannya yang bagus-bagus, yang karena kan dia makhluk juga kalau menurut saya ya. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun dalam konteks ini ya Bang Edis ya. Nah, Jadi maksud saya gini Bang, saya itu ingin mencerdaskan atau memberi informasi yang selama ini itu tidak diberikan di pondok-pondok pesantren, di pengajian-pengajian. Kalau Abdul Somad kan ceritanya yang anu terus. Coba kalau dibahas, Nabi Muhammad pernah mencoba ingin menjatuhkan dirinya dari tebing. Itu kan sebagai salah satu indikasi bahwa Muhammad itu memang mengalami yang namanya gangguan mental. Orang yang mau coba bunuh diri itu adalah orang yang mengalami sebuah mental depression. Tahu kan? ya. Seperti itu. Dan Muhammad mengalami itu. Dan kalau saya katakan begitu, kalian jangan berangkat ke Mabes Polri. Nanti kalian berangkat ke Mabes Polri ngomong, Pak, orang ini memfitnah Muhammad. Dia katakan bahwa Muhammad mengalami penyakit mental. Katanya pengen mencoba bunuh diri. Pas mau diketik laporannya, ternyata benar. Gimana? Pantesan laporannya nggak laku. Saya sudah bilang tuh, ormas-ormas Islam rekam ini, datang ke Mabes Polri, berangkat rame-rame. Mana sih? Bilang saya yang mengatakan bahwa Muhammad mengalami halusinasi, mengalami gangguan mental. Bukti-buktinya apa? Bukti-buktinya ada di dalam literatur Islam itu sendiri. Muhammad disihir, akibat kena sihir itu dia nggak tahu, dia sudah berhubungan badan nggak sama istrinya, dia bingung, nggak tahu dia. Saya sudah berhubungan dengan Aisyah belum ya saya? Itu ada, itu riwayat itu ada. Dia mengalami halusinasi, nggak ngerti dia sudah berhubungan badan atau belum. Kemudian dia juga pernah mencoba bunuh diri. Gimana? Ketika saya bilang begitu, marah. Tapi ketika ngomong, Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Kenapa kalian tiap hari ngomong Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad? Muhammad meneruskan ajaran-ajaran Yesus. Muhammad itu meneruskan, Muhammad sujud, Yesus sujud, artinya ajaran Muhammad sejalan dengan ajaran Yesus. Iya, makanya di sini saya meluruskan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus menubuatkan orang yang kayak Muhammad yang menderita gangguan halusinasi? Gimana sih Anda ini? Ketika saya bilang gitu ya jangan marah. Bantah. Nah, Berikan jadi, data-datanya bahwa yang saya katakan tidak benar. Gitu. kebanyakan inti Silakan ya. Jadi keseluruhannya kan dari Islam juga intinya emosi itu kan harus ditahan, jangan marah-marah, kerjaannya emosi, kita harus toleransi. Itu kan intinya di dalam Islam itu sebenarnya seperti itu Bang. Jadi sama juga inti keseluruhannya. Bang, Anda juga salah ini. Di dalam agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tapi kan Saya sudah mengupload satu video, Bang. Saya sudah mengupload satu video dan itu sudah ditonton udah 1,5 juta orang kalau tidak salah menonton. Saya bilang begini. Saya meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNPT khususnya, sebuah badan yang menanggulangi penyakit masyarakat yang telolis, ya. Nah, saya minta supaya hadis-hadis yang menginspirasi orang Islam untuk melakukan kekerasan terhadap agama lain itu dihapuskan. Makasih Bang Jembret. Karena selama ini yang dipotong itu ranting-rantingnya, akarnya nggak dipotong. Maksudnya akarnya itu dicabut. Hadis-hadis itu dihapus saja. Ini statement saya dan saya pertanggungjawabkan statement saya. Kalau Anda mengimani hadis, Anda akan jadi pemberontak terhadap negara ini.
Gitu loh. Karena hadis itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan dasar negara kita. Kita harus berpikir kritis Bang Edis. Jadi tergantung kita ngikutin ulama yang mana. Kalau yang saya ikutin kan ada yang udah almarhum itu Buya Sakur, itu saya sering ngikutin Buya Sakur. Kita harus Muslim harus berpikir kritis. Jadi kita harus jangan menerima apa adanya yang ada di situ. Kita harus disaring lagi dalam. Salam, sampurasun semuanya. Kumaha damang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus, Bapa yang di surga. Terima kasih. Saya berharap para penonton dan subscriber menonton sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman, supaya apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan. Selamat menyaksikan. Dalam diri kita gitu Bang Edis. Kita harus pakai akal, logika. Ya, berarti Anda durhaka kepada Muhammad. Kenapa saya katakan durhaka kepada Muhammad? Karena Anda menganggap bahwa Muhammad mengatakan hal yang salah, padahal barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dia taat kepada Allah. Jadi gini loh, di dalam semua itu kan kita itu perlu update Bang Edis. Berarti menurut Anda Muhammad harus diupdate? Ya enggak, itu kan zamannya beda. Ini sekarang zamannya udah seperti ini, saya harus update dong. Ini dengan berarti menurut Anda ajaran Muhammad sudah ketinggalan zaman ya? Ya intinya harus update semua, kan itu gambaran, hidup ini gambaran Bang Gadis. Iya, cuma begini, saya cuma pengen minta. Anda setuju nggak? Anda setuju nggak kalau ajaran-ajaran Muhammad itu harus ditinggalkan dan diupdate sesuai dengan kebutuhan zaman? Nah, kalau saya mungkin ya nggak semuanya gitu. Ya, artinya sebagian ajaran Muhammad Anda tidak setuju ya? Nah, malah kan Buya Sakur, saya ngikutin alur Buya Sakur, malah kita harus berpikir kritis. Banyak yang hadis-hadis yang harus dihapus, kan seperti itu. Kan di dalam Bang Gadis pernah ngikutin ulama Buya Sakur nggak? Apa? Iya, kayaknya Buya Sakur tuh dulu sering nonton saya. Dulu saya itu kan sering upload video, tapi kan memang dulu saya itu nggak nampak wajah begitu. Sekarang aja saya nampak wajah kan. Nah, saya upload video bagaimana hadis begini. Akhirnya memang video-video saya, pandangan saya itu sering dibahas juga oleh Buya Sakur. Makanya jangan-jangan dia sedikit ngintip-ngintip saya. Siapapun, semuanya itu benar yang ada di alam semesta ini, semuanya benar karena kan. Tapi gini, ya, Bang Ahmad, Anda setuju nggak? Setiap orang yang membaca hadis, mengimani hadis, maka dia akan memberontak kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya mungkin tergantung dari karakter orangnya yang saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh. Lambang negara kita apa? Pancasila. Itu dasar negara. Lambang Bhinneka Tunggal Ika. Waduh. Lambang negara kita itu burung Garuda. Oh ya, burung Garuda. Oke, ya. Burung Garuda, ya kan? Nah, menurut Muhammad boleh nggak membuat gambar atau menyimpan foto atau membuat patung makhluk hidup? Menurut Muhammad, ya kalau menurut saya sih nggak masalah. Bukan menurut Anda, menurut Muhammad. Menyimpan, membuat ya gambar ataupun patung makhluk hidup. Langsung ditelepon dia. Coba mau diangkat atau dimatikan? Diturunin aja ya, ntar kita sambung lagi. Sedikit, biar kita dapat poin nih. Menurut hadis, barang siapa yang membuat gambar ataupun patung makhluk hidup, tempatnya di neraka jahanam, kata Muhammad. Nah, kau tahu main ke istana presiden, main kemana, main ke monumen Pancasila, main kemana, itu patung Garuda di situ ada. Dan itu menurut Muhammad itu tapir itu. Bayangin berapa banyak dari telepon dia. Oke, turunkanlah.
Ini silakan bagi teman-teman yang mau mengupload. Ya silakan kalian rekam ya. Menurut Muhammad, orang yang membuat gambar patung makhluk hidup ataupun menyimpannya di rumahnya, kata Muhammad orang tersebut akan disiksa di dalam api neraka. Bayangin, kalau Anda seorang pejabat pemerintah, di detik yang sama Anda mengikuti Muhammad, bagaimana mungkin di kantor Anda ada burung Garuda Pancasila? Ya, belum lagi di monumen-monumen Garuda, ada di monumen Pancasila, Pancasila Sakti, Tugu Pancasila. Coba, ada itu Garuda semua di situ. Bagaimana Anda mau bernegara di detik yang sama Anda ngikutin Muhammad? Makanya saya bilang, sudah waktunya hadis-hadis itu dibuang ke tong sampah. Karena apa? Karena kalau itu dibiarkan, itu akan merongrong kesatuan negara Republik Indonesia ini. Itulah kenapa banyak gerakan-gerakan separatis Islam yang ingin mengganti dasar negara kita, yang ingin mengganti lambang negara kita. Karena memang bertentangan dengan ajaran Muhammad. Kalau saya ngomong gini, jangan kalian langsung bilang penistaan agama. Saya itu ngomongin yang kenyataan, saya nggak mau bertele-tele. Gitu loh. Makanya kalau kalian lihat itu, mereka berapa kali kongres, yang udah ormas yang udah dibubarin itu loh, tahu kan kalian? Kenapa dibubarin itu? Karena pemerintah itu sudah mencium gerakan-gerakan seperti itu. Itu kita belak-belakan aja lah, kita nggak usah munafik-munafikan. Ada hadisnya kok. Burung Garuda itu makhluk hidup. Nah, menurut Muhammad, orang yang bikin gambar, bikin patung, nyimpan gambar, nyimpan patung makhluk hidup, disiksa di api neraka. Makanya kalau kamu Islam, kamu pejabat pemerintahan, di detik yang sama kamu nyimpan burung Garuda, kamu akan disiksa. Tinggal kamu pilih mau ikut Muhammad apa mau ikut ini kafir. Gitu loh, saya tuh ngomong apa adanya. Saya mendalami agama Islam, saya tahu yang saya omong itu saya tahu, bukan asal ngomong saya itu. Kalau Anda yang nggak tahu, kata Anda tahu apa? Ayo, silakan. Naik lagi. Bang Azam Official. Nah, ini kalau ini Ustadz betulan ini. Ayo, silakan. Ini Ustadz betulan. Maka perlu datang Ustadz mau klarifikasi gitu loh. Ya, silakan. Bang Azam Official, nyalakan kamera. Oke, tunggu. Aduh, mainan agama mulu dis. Nah. Bang Azam, sudah menyimak dari tadi Bang Azam? Baru, karena di-share saya naik. Oke. Betul tidak Bang Azam, bahwa menurut Muhammad, barang siapa yang menyimpan gambar atau patung, atau membuat gambar atau membuat patung makhluk hidup, maka dia akan dilempar ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka. Betul tidak? Redaksinya ada, tetapi setiap redaksi itu kan ada konteksnya. Betul atau tidak? Redaksinya ada, setiap Coba redaksi hadis, Quran itu ada konteksnya. Coba Orang dilarang buat patung, buat gambar-gambar dan seterusnya. Anda tahu lah, terlalu repot kalau gitu. Terus ada apa di situ? Bung Azam, coba konfirmasi dulu, apakah yang saya katakan itu benar Iya, atau salah? Betul. Betul. Baik. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim, dia simpan patung ayam, patung kucing, patung apapun yang makhluk hidup atau ada gambar makhluk hidup, akan dilempar ke dalam neraka jahanam, betul? Sebagian umat Islam yang masih memiliki pemahaman yang purifikasi begitulah, mereka memang melaksanakan hal tersebut. Artinya mereka tidak membiarkan ada patung-patung makhluk hidup di rumahnya, bahkan gambar-gambar sekalipun tidak ada dibiarkan untuk terpajang di rumahnya. Begitu. Baik. Saya katakan itulah bahayanya ajaran agama Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya katakan? Bahayanya di mana coba? Baik. Apa lambang negara Republik Indonesia? Garuda. Burung Garuda. Apakah burung Garuda yang ada di patung yang begini tuh, wah, sayapnya membentang, kemudian cekarnya mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan patung makhluk hidup? Ya, itu makhluk hidup. Okay. Terus? Menurut Muhammad masuk neraka nggak orang yang buat patung begitu dan menyimpan seperti itu di rumah? Baik, gitu dong pertanyaannya akan dijelaskan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat objektif. Ketika seseorang dianggap melakukan sebuah dosa, maka dosa tersebut bisa terhapuskan dengan dia melakukan sebuah kebaikan yang lain.
anggap saja, kita ikuti narasinya Edis. Dengarkan, Baik, kita anggap, ikuti narasinya Edis bahwa membuat patung tersebut termasuk burung Garuda itu dianggap sebagai perbuatan dosa menurut hadis yang menurut beliau kutip. saya itu menurut Muhammad. Ya, mendengarkan saya dulu. Silakan, Menurut hadis yang Edis kutip. Tapi ingat, Nabi pernah bersabda wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Jadi jika apa yang Anda sampaikan itu dianggaplah sebuah keburukan, ketika umat Islam melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka kebaikan yang buruk sebelumnya akan terhapus. Karena Islam mengenal reward, artinya kebaikan seseorang itu dianggap oleh Islam. Jadi masuk surga bukan karena iman saja. Begitu saudara-saudara terkasih dalam nama Bapa yang ada di sana. Gitu. Baik, saya tanggapi ya. Jadi kalau ada seorang muslim, dia menjabat di government, di pemerintahan, terus di kantornya ada burung Garuda, kan ada wapres, ada Pak Presiden dan wakil Sebut presiden, aja Prabowo, tengah-tengahnya nggak apa-apa. ada burung Garuda, betul? Iya, sebut. Oke, baik. Menurut Anda, kata Muhammad, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka nggak? Anggap saja begitu. Kok anggap saja? Pak Prabowo, ya kita begini. Oh, kita anggap begini. saja. Saya ikuti. saja. Ya, kita anggap saja, saya iakan. Berat anggap saja. Iya, permainan-permainan begini kita iakan. Anggap saja Waduh, begitu. ini bukan mendapatkan permainan, dosa. Bang Azhar. Aduh, Coba, jangan, kita serius fotonya, lah, jangan fotonya main-main Mas lah. Gibran, karena beliau masih kita muda, sebut kan? Gibran Ini, nih, oke. dan Prabowo. Fotonya Mas Gibran sama fotonya Pak Prabowo, makhluk hidup nggak? Gambar makhluk hidup nggak? Hidup. Gambar makhluk Hidup. hidup. Garuda makhluk hidup nggak? Anggaplah hidup. Kok anggaplah Anda ini? Enggak, kita iakan saja. Artinya kita ikuti narasinya, kita ikuti. Oke, makhluk Silakan hidup. bernarasi. Oke. Menurut Muhammad, apa hukuman bagi setiap muslim yang terpajang gambar atau patung makhluk hidup di dalam rumahnya? Menurut Islam yang kamu pelajari gimana? Ayo. Saya tampilkan hadisnya. Iya, Kalau udah. mereka ini sulit yang nyata ya. Enggak. Sudah ditahu itu di hadisnya, artinya sudah ditahu. Supaya Anda juga tidak terlalu capek dan biar menghemat waktu. Saya juga tahu apa hadis yang Anda akan tampilkan, langsung jelaskan saja gitu biar Nah, nggak maka apa-apa. nanti kalau saya ngomong nanti ya anggap saja. Enggak, saya anggap bertanggung saja, jawab. Kang Bilang. Memang hadisnya ada begitu, saya bertanggung jawab. Memang ada begitu Kalau redaksinya. Anda mengatakan anggap saja gimana? Enggak, benar ada hadis itu teman-teman. Ada hadisnya. Santai. Baik, teman-teman. saya balik kamera Ada saya dulu. hadisnya. Saya balikan kamera saya. Memang ngomong bikin lama kayak mereka gini. harus bermunafik. Karena memang di dalam ajaran agama Islam itu boleh takiyah. Bikin lama kalau Balikan dulu ya. Oke. Makanya saya bilang buanglah hadis pada tempatnya. Baik, ya. Sesungguhnya pembuat gambar ini Patung. akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Dalam hadis Bukhari. Terus saya tanya, ini banyak Iya. hadisnya ya, banyak hadis. redaksi lainnya tiupkanlah ruh gitu kan. Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musyawwirin. Apa ini? Pembuat gambar. Pembuat gambar. Terus nih, hukum nih membuat patung juga sama ini. Ya. Gambar patung makhluk hidup tuh, hukumannya disiksa. Iya. Nih, Terus. ya udah jelas. Banyak Iya, sekali nih sudah. hadis-hadisnya ini. Saya sudah iakan dari tadi Nih, di Islam. gambar mana? Sebentar, saya ambil lagi hadis yang lainnya ya. Sebentar. Biar jelas nih, Saya kasih gambarnya ya. Nih. Perhatikan. Dari Abdullah dan seterusnya bahwa aku mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya bukan yang korupsi, ingat. Menurut Muhammad, mau Anda maling, berzina, ucap syahadat, masuk surga. Ya. Orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah, maksudnya patung gambar makhluk bernyawa. Nih, tambahin lagi biar banyak. Jadi jangan Anda bilang anggaplah nanti. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah, patung, gambar makhluk bernyawa akan disiksa di hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu buat nih, dan seterusnya nih. Ya. Aisyah berkata, Rasulullah pernah berpergian dan seterusnya. Ketika Rasulullah, beliau dan seterusnya. Nih, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi dengan ciptaan Allah. Nih, Aisyah mengatakan, lalu kami jadikan tirau itu sebuah bantal dan seterusnya. Banyak sekali riwayatnya. Silakan Anda cari sendiri. Sudah saya kasih tahu banyak riwayatnya. Baik. Berarti Anda tidak membantah ya? Tidak, saya sudah membantah. iakan tadi gimana sih? Berarti Saya ingin seorang mengkonfirmasi muslim, saja. seorang muslim yang membuat gambar-gambar makhluk hidup
akan disiksa di neraka, betul? Betul, ketika dia tidak memiliki kebaikan lagi yang lain. Ada tambahannya kan? Iya. Sudah saya bilang, kamu katanya selalu belajar Islam, ada tapi belajar yang editannya. komprehensif. Begini Edis, ya. Islam itu agama yang memandang sekecil apapun kebaikan seseorang. Jadi ketika ada sebuah keburukan, katakan saja dia membuat patung, Berarti percuma membuat hadis ini ya? kamar dan seterusnya, dan Percuma hadis ini itu berarti ya? dianggap sebagai catatan dosa. Tapi ketika dia melakukan sebuah kebaikan, itu juga dihitung. Oke, berarti Begitu. berarti berzina. Nanti mana yang lebih berat, kebaikan atau keburukannya? Sesederhana itu. Oke, berarti artinya agama Islam itu berkompromi dengan dosa, betul? Berkompromi dengan dosa maksudnya? Berarti itu bentuk berzina, keadilan Tuhan. maling, korupsi nggak apa-apa lah. Yang penting masih ada sedikit kebaikan. Bukan masalah sedikit kebaikan. Nah, saya turuti lagi kemauannya, nggak mau lah. Enggak, bukan sedikit kebaikan, ditimbang nanti. Kalau malingnya lebih banyak ya dia di blender dulu. Masa Gimana nih orang ini? Aduh, jangan Anda mendegradasi sulit. pemikiran sendiri lah. Kan nggak Oke lah, enak itu berarti gini. ditonton. Menurut Al-Quran, apakah boleh seorang muslim itu menjadi Islam 90%, 95%, 99,9%? Boleh nggak? Begini, saya Tenang jelaskan dulu, lagi. tenang dulu Azam. Saya tanya ini serius. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus menjadi seorang Islam yang kafah, betul? Betul. Apa itu betul. kafah? Kafah itu menyeluruh. Menyeluruh penuh. Berarti dia harus menjalankan perintah Muhammad, betul? Betul. Betul. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diajarkan, yang diberi. Berarti sudah fix ini ya? Tenang. Yang tenang. tadi udah. Ini ke situ, ini ke situ. Oh, ke situ. Oke, Barang masih. Oke, siapa lanjut. yang memutuskan perkara berdasarkan yang tidak, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang ditetapkan Allah, disebut apa? Ada 3, ada fasik, kafir, zolim. Itu dalam Baik. Al-Maidah. Ya, betul? Kafir, fasik, Fasik, zolim. zolim. Pintar di sini Berarti luar ketika ada biasa. seorang kepala daerah, anggaplah Pak Camat, di rumahnya ada Garuda Pancasila, ada gambar Pak Gibran, Pak Prabowo, berarti dia harus memutuskan bagaimana membuang itu ke tong sampah nggak? Tidak. Tidak, kenapa? Berarti dia harus memutuskan perkara berdasarkan apa? Begini, saya jelaskan ya. Harus Belum bisa dijelaskan. Anda kan mengkonfirmasi. Kalau memang Anda yang mau menjelaskan, silakan ajari saya. Begitu. Kan sudah jelas ayatnya. Barang Enggak, siapa bukan begitu cara memutuskan memahami perkara sebuah. tidak berdasarkan hukum Allah disebut kafir, jolim, Iya, fasik. gini. Ya, fasik itu apa? Zolim itu apa? Kan ada tahapannya. Sebelum Kafir itu kita apa? membahas Begitu definisi loh. itu, misal nih, kamu kalau memutuskan perkara harus berdasarkan siapa yang harus Anda turuti? Siapa yang harus lebih Anda taati? Berdasarkan hukum Allah. Oke, yang harus Betul. Anda lebih taati siapa? Allah apa negara? Allah dong. Allah. Menurut hukum Allah boleh Iya. nggak nyimpan gambar presiden? Garuda, boleh Allah nggak? nggak ada jelaskan begitu. Itu hadis. Ya, menurut hadis boleh nggak? Menurut hadis nggak boleh. Oke, hadis itu datangnya dari mana? Hadis datangnya dari Nabi Muhammad. Muhammad datangnya dari mana? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Allah. Nah, berarti dari Allah itu semua Iya. kan? Dan hadis itu masih bisa digugat, nggak apa-apa. Gugat Mau hadis, diperdebatkan sampai gugat. Nepo Oke, yang baik. bangkit Berarti Anda kembali dari setuju? kubur, nggak apa-apa. Anda setuju bahwa hadis itu digugat ya? Bisa digugat, bisa Gugat. diperdebatkan, Berarti Anda didiskusikan setuju sampai subuh. berarti Anda setuju bahwa hadis-hadis yang bertentangan dengan negara kita tercinta ini harus segera dimasukkan ke tong sampah. Setuju? Ah, enggak gitu caranya. Nah, itu katanya tidak tadi boleh akademis. Enggak, boleh digugat, diperdebatkan secara Tadi akademis, katanya di boleh meja-meja yang- digugat, sekarang nggak boleh. Waduh, gitu. Sungguh Itu namanya nekat yang kekanak-kanakan cara nyata. diskusi begitu, saudara-saudara terkasih. Saya sudah capek, Ayo, saya jawab sudah lagi. haus, capek, lelah saya. Kamu kebingungan memframing kalau sama saya, kebingungan. Bukan kebingungan memframing, saya Kebingungan. kebingungan bagaimana menghadapi kebotolan Begini. dan kenekatan kalian. Saya ajari, bukan saya ajari ya, saya menjelaskan saja, bukan saya ajari. Terkesan tidak sopan nanti kalau mengajari. Edis lebih tua daripada saya. Begini, di dalam, saya ikuti narasinya Edis ya, bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dikategorikan sebagai 3 kriteria manusia. Yang pertama fasik, yang pertama kafir, kedua fasik, ketiga zalim. Nah, zalim ini tingkatan yang paling rendah. Zalim itu apa sih? Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah divonis neraka? Ya enggak juga. Oke, Gitu, berarti saya tanya sederhana kepada itu, Anda. kok. Saya tanya kepada Anda. Pak Presiden Islam nggak? Islam. Oke. Menurut hukum Allah Pak Presiden zalim nggak? Bisa zalim. Wah, Makan kan harta berani walaupun dia zalim. ngomong Bisa gitu. zalim, bisa.
begini, misalnya Ini Pak makanya saya Presiden, bilang bahayanya ajaran Begini, mereka. dengarkan. Berani-beraninya mengatakan kepada Bisa Pak zalim. Presiden, Pak Presiden seorang Boleh. zalim. Gini, Sungguh kamu saya luar jelaskan. biasa, kamu Seandainya, azam. gini, Berani dengarkan kamu saya mengatakan bertanggung jawab. kepada pimpinan kita demikian, sungguh nekat. Bisa, saya bertanggung jawab. Viralkan nggak apa-apa, saya bertanggung jawab. Nekat. Seandainya Inilah saya bilang mereka, Pak kan? Presiden, dengarkan dengarkan. Anda nggak usah bicara terus nggak gitu. Silakan. Seandainya Pak Presiden dan Wakil Presiden hari ini menjabat, kemudian ada sebagian rakyat Indonesia yang terlantar dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan seterusnya, itu dia bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang zalim. Iya, Karena kalau masih dia membiarkan melakukan rakyatnya itu, tapi ini kan soal bisa. perkara gambar. Seandainya Nah, Pak Presiden itulah definisi tidak zalim melaksanakan- itu Dengar, tidak seseram gantian, apa saya yang sudah Anda dapat, pahami. Saya sudah dapat poinnya. Saya sudah dapat Iya, poinnya. gitu. Seandainya Presiden tidak melakukan tugasnya, ya kan? Jatah yang Iya. seharusnya untuk fakir miskin dan orang-orang terlantar, misalnya dikorupsi dengan Presiden, berarti Presiden Iya. harus dihukum, betul? Setuju? Enggak juga dihukum, didefinisikan sebagai orang yang zalim. baik, Zalim itu tidak seseram tapi, apa yang Anda oke, baik pahami. sekarang. Tapi, kalau hanya Pak Presiden menyimpan gambar burung Garuda Pancasila, apakah bisa dikatakan dia zalim? Hanya karena ada di... Zalim itu apa sih? Zalim itu apa? Siapa Mulai yang dah, zalim? mulai. Supaya enggak seram Mulai. pemahamannya. Zalim itu apa? Zalim Mulai. itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oke lah. Begitu. Oke lah, Jam. Misal nih, Kita rehat dulu ya. lihat. Kita rehat dulu ya. Berat ini Berat. saudara. Saya masalahnya sudah rusak di kepala saya. Enggak, misalnya ini kacamata saya taruh di paha, itu zalim karena bukan tempatnya. Itulah definisi zalim, Dis. Makanya pelajar Islam yang Baik, komprehensif. ada juga nggak kafir di situ? Gitu. Kafir itu ketika kita menolak perintah Tuhan secara Oke, totalitas. perintah itu Muhammad kafir apa? namanya. Perintah Muhammad apa? Boleh nggak menyimpan gambar, menyimpan patung-patung makhluk hidup? Tidak. Tidak boleh. Kalau itu tidak dilaksanakan, kafir nggak dia? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Berarti Itu berubah, ya? hukum Islam yang Udah, berlaku. kafir Tidak berubah. bisa di-frame. Ya, Ajam, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti malam kita lanjut ya. Iya, oke siap. Oke, baik. Gak apa-apa ya, jangan ada yang tersinggung, santai aja kita di Oke. sosial media gitu. Oh, sebentar Ajam. Biasa Jadi aja. pengakuan ini Ajam ini, teman-teman, Ajam ini banyak dapat inbox dari muslim sendiri dan dicecar, dimaki-maki ya. Apa-apa. Oh iya. Ya, karena dia mengatakan sesuatu tentang fakta-fakta dalam agama Islam, teman-teman. Kan sudah saya bilang, kalau orang ngerti agama Islam, dia datang ke sini untuk mengakui perkataan saya. Oke, gitu aja. Jam. Oke. Kita lanjut lagi mudah-mudahan ntar malam ya. Oke, ya, jangan ada yang baper ya. Biasa aja, ini dunia sosial media gitu kan. Harusnya begitu. Oke, Dis. Diskusi-diskusi aja, jangan lapor polisi. Ya, jangan gerebek-gerebek gitu. Nggak bagus. Membubarkan rumah ibadah orang lain itu saya kecam itu. Tidak bagus, tidak benar itu. Oke. Baik, saya turunkan ya, Bang Ajam ya. Oke. Oke, selamat siang Edis. Selamat siang. Ya, itulah teman-teman ya. Mereka harus berkelit ya. Ya, begitulah ya. Oke teman-teman, sehubungan sudah terlalu siang teman-teman, ya mungkin sudah waktunya jam istirahat dan jam makan siang, mungkin teman-teman. Jangan lupa ya follow akun saya yang asli ya teman-teman ya. Akun saya yang asli itu ada Shalom, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Terima kasih semuanya kepada penonton yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada kalian, pengetahuan. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya. Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan telah menonton di channel ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.